Dulu, ketika pendakian Gunung Slamet belum seramai sekarang, sebuah kejadian telah mengubah hidup kami. Kejadian janggal yang tidak bisa kupahami sampai sekarang. Hari masih pagi ketika aku, Teguh, dan Mila sampai di Terminal Purwokerto yang ketika itu masih berlokasi di Jalan Gerilya. Kami tinggal berdekatan di sebuah kompleks perumahan di bagian utara Purwokerto. Teguh, temanku dari kecil yang mengenalkanku pada dunia pendakian gunung. Mila sendiri adalah seorang mahasiswi asal Jawa Barat yang kuliah di Purwokerto. Dan dia pacar Teguh. Sudah seminggu terakhir ini kami bertiga ngobrol untuk merencanakan pendakian Gunung Slamet. Kebetulan saat itu Mila yang mahasiswi semester akhir sudah terbebas dari semua kegiatan perkuliahan. Teguh sendiri masih tercatat sebagai mahasiswa. Namun karena terlalu aktif di Mapala, lulus kuliah sepertinya bukan lagi prioritas. Saat itu, kegiatan pendakian Gunung Slamet belum seramai hari ini. Butuh effort lebih buat para pendaki untuk menekuni hobi yang satu ini. Aku dan Teguh sendiri belum tentu bisa mendaki barang sebulan sekali. Selain soal biaya, peralatan pendakian saat itu belum selengkap hari ini. Belum lagi akses transportasi menuju lokasi. Setelah menunggu sekitar 10 menit, ada sebuah bus yang tidak begitu penuh melintas. Dan kami naik menuju ke Purbalingga. Tujuan kami adalah Gunung Slamet, yang setiap pagi keangkeran puncaknya bisa kami nikmati dari depan rumah. Mila baru sekali ini mendaki, setelah sebelumnya beberapa kali melakukan latihan fisik di Gunung Cendana. Mungkin dia penasaran, seperti apa rasanya mendaki gunung bareng pacarnya. Selama ini dia hanya dapat ceritanya saja setiap kali Teguh pulang mendaki. Hanya berbekal daypack, Mila, aku, dan Teguh masing-masing membawa carrier berisi peralatan dan logistik. Kenapa Gunung Slamet? Pertimbangan utama jelas karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Bahkan kalau ada kendaraan sendiri, bisa potong kompas melalui hutan perhutani Baturaden. Keluar hutan sudah sampai ke Serayu. Tinggal naik sedikit, sudah sampai Pasar Patin. Tapi ya serem sih, karena jarang sekali orang lewat. Walau jalan sudah beraspal. Sebenarnya ada juga jalur via Pancuran 7 Baturaden. Tapi lagi-lagi itu bukan jalur yang umum dilalui pendaki. Apalagi yang newbie seperti kami. Konon butuh waktu lebih panjang untuk sampai puncak dibanding lewat pos Bambangan. Menurut mitos yang berkembang, saat itu jalur Pancuran 7 masih banyak binatang buas. Mungkin karena treknya yang masih jarang dilewati pendaki. Setelah 1 jam perjalanan, kami sampai di Serayu, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan mobil bak terbuka, yang biasanya dipakai untuk mengangkut sayuran, menuju Patin. Sepanjang jalan, cuaca bersahabat. Walaupun siang hari, tapi matahari tidak terasa terik. Ditambah udara pegunungan yang segar tak urung membuat kami terkantuk-kantuk. Bagiku ini adalah kali kedua ke Gunung Slamet. Teguh sendiri sudah pernah beberapa kali bersama teman-teman sekolahnya. Pertama kali ke sini, aku mendaki malam hari, lalu langsung turun di pagi hari. Kebayangkan capeknya? Mendaki malam hari dengan suhu lebih dingin dan kadar oksigen yang tipis membuat pendakian terasa melelahkan sekali. Apalagi itu adalah pendakian pertamaku.
seorang pemula dan sama sekali tidak ada pengalaman hiking. Motivasiku hanya karena penasaran dengan cerita tentang Iqbal, pendaki yang hilang dan jadi legenda di Gunung Slamet. Nggak terasa, kami sudah tiba di Pasar Patin. Jam tangan menunjukkan pukul 2 siang. Karena belum sempat makan siang, kami memutuskan untuk makan di sebuah warung. Segapan udara dingin ditambah perut yang lapar membuat kami makan dengan lahapnya. Ketika aku dan Teguh makan, Mila pamit sebentar ke toko kelontong di sebelah sambil membawa depeknya. Kami tidak tahu apa yang dia beli. Paling cemilan saja buat dimakan nanti setibanya di base camp. Tidak lama, Mila sudah kembali. Setelah membayar semua makanan dan minuman, kami melanjutkan perjalanan menuju base camp Bambangan dengan berjalan kaki. Saat itu belum ada ojek, dan jalan dari Pratin ke Bambangan masih makadam, tersusun dari batu dan tanah. Keanehan mulai terasa selepas lebih kurang kami berjalan sejauh 100 meter. Entah kenapa, carrier yang aku bawa terasa berat sekali. Pundak seperti dicubit, padahal masih baru jalan banget. Takut merusak suasana, aku tetap memaksakan jalan. Posisiku paling belakang, Mila di tengah, dan Teguh paling depan. Tidak ada pendaki lain yang berjalan di belakang kami. Pun kami tidak berpapasan dengan para pendaki yang turun. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Aku lihat di depanku, Teguh masih melangkah sambil sesekali melihat hamparan lahan pertanian. Aneh sekali, biasanya jalur ramai, terutama mereka yang akan naik. Dan lebih aneh lagi, jalur ke Bambangan yang biasanya bisa ditempuh 1 jam, kali ini terasa panjang sekali. Sudah pukul 4:30, kami masih belum melewati tanjakan berkelok yang jadi ciri khas dari jalur menuju base camp. Mil, kalian jalan dulu ya, aku istirahat sebentar. Nggak tahu nih, capek banget. Mila hanya mengangguk tanpa menoleh, sambil terus melanjutkan langkahnya di belakang tangguh. Setelah meneguk air, aku turunkan carrier karena terasa berat sekali. Selesai merokok sebatang, aku melanjutkan berjalan menuju base camp. Kedua temanku sudah tidak nampak lagi di depan. Entah kenapa aku merasa fresh lagi. Carrier juga rasanya tidak seberat tadi. Karena semakin sore, aku mempercepat langkah supaya bisa sampai base camp sebelum maghrib. Di tanjakan, aku lihat kedua temanku sedang istirahat. Mila duduk sambil memegang botol air, dan aku lihat Teguh nampak kelelahan. Belum pernah dia terlihat seperti ini. Ternyata, dia merasakan keanehan serupa. Jalanan terasa panjang dan lama. Rasanya kok nggak sampai-sampai ya, Wan? Biasa, mungkin kita aja yang jalannya terlalu santai, timpalku. Aku merasakan memang ada yang aneh di awal perjalanan naik Gunung Slamet. Mila yang biasanya banyak ngobrol, kali ini dia jadi pendiam. Aku pikir karena dia sedang berantem sama Teguh. Tapi di antara kami bertiga, Mila yang nampak paling segar dan tidak sedikit pun terlihat lelah. Udah sore, ayo kita jalan lagi. Takutnya nggak dapat tempat di base camp. Teguh berdiri sambil membetulkan posisi carrier-nya. Sekira 10 langkah kami berjalan, dia berhenti dan membiarkan Mila mendahului. Ketika sampai di sebelahku, dia ngomong lagi. Carrierku berat banget,
sejak pertama kita jalan tadi. Dan percaya atau tidak, aku juga merasakan hal yang sama lagi. Padahal selepas istirahat pertama tadi udah terasa normal. Kamu aja kali yang lagi nggak fit. Aku normal-normal aja. Ayolah dikit lagi nyampai. Aku mencoba berpikir positif sambil mendorong dia untuk kembali ke posisinya. Dan saat azan maghrib berkumandang, kami bertiga sampai ke rumah Pak Bau. Basecamp pendakian Gunung Slamet. Bau adalah sebutan bagi kepala dusun di daerah pedesaan Purbalingga dan Banyumas. Setelah kula nuwun dan menemui Pak Bau yang sedang bersiap untuk sholat maghrib, Teguh mencolek lenganku, sebuah isyarat untuk ngajak ngobrol. Mil, kamu bikin kopi ya? Dingin banget. Aku mau ngobrol bentar sama Iwan. Teguh berkata ke Mila setengah berbisik. Aneh, ini aneh banget. Kita mulai jalan tadi jam berapa? Baru sampai sini maghrib. Karirku juga berat banget rasanya. Kayak gendong mayat, kata Teguh. Sesampainya kami di halaman depan basecamp. Aku sebenarnya merasakan hal yang sama dan kuceritakan ke Teguh. Namun aku gak berani mengambil kesimpulan. Aku masih berusaha berpikir logis. Tapi memang, waktu yang kita tempuh sangat tidak wajar. Aku sempat menanyakan ke Teguh tentang Mila yang jadi banyak dia. Tapi katanya hubungannya sedang baik-baik saja. Aku menyimpulkan, mungkin Mila sedang menghemat tenaga, mengingat ini adalah pendakian pertamanya. Coba kamu naik ke batas kebun di atas, sambil gendong Karir sendiri aja. Mila biar di sini. Maksudnya? Udah coba aja. Aku ingin tahu, apakah Teguh juga merasakan hal yang sama denganku saat aku memutuskan istirahat di bawah tadi. Lalu dia ambil Karirnya yang kebetulan belum dibongkar dan berjalan menuju batas jalan dan kebun penduduk di atas yang jaraknya sekitar 50 meter dari basecamp. 10 menit kemudian dia sudah kembali. Gimana? Ini nggak beres. Teguh tercekat. Dia merasakan hal yang sama denganku saat jalan sendirian tanpa Mila. Aku tersenyum kecut. Pendakian kali ini rasanya bakal menjadi sebuah perjalanan panjang. Hari semakin gelap ketika aku dan Teguh mengakhiri pembicaraan. Lampu di ruangan depan yang tersambung dengan ruangan tengah basecamp sudah dinyalakan. Cahayanya yang temaram karena hanya menggunakan bolam 25 watt membuat suasana semakin muram. Kami bertiga berkutat dalam diam, sambil sesekali meneguk kopi buatan Mila. Dan benar saja, hari itu ternyata kami bertiga yang melakukan pendakian. Teguh sebagai leader merencanakan mulai mendaki selepas Isya. Tapi terlihat ada kegamangan dalam dirinya. Pertimbangannya jelas, karena hanya ada kami bertiga di Gunung Slamet. Sepertinya dia berusaha keras untuk mencoba berpikir positif menghadapi situasi yang barusan kami lewati. Wan, aku nemuin Pak Bau dulu. Kamu di sini nemenin Mila ya. Aku mengiyakan. Teguh nemuin Pak Bau untuk meminta clearance. Adalah sebuah kewajiban meminta izin jika akan melakukan pendakian Gunung Slamet. Dan sudah menjadi kebiasaan, saat malam seperti ini Pak Bau ada di ruang belakang. Berdiam diri sambil menghangatkan badan di depan perapian untuk mengusir dingin. Ini jadi naik gak sih? Kok Teguh lama banget? Mila memecah keheningan sambil bertanya dengan nada agak tinggi. Aku mengernyitkan dahi. Belum pernah dia seketus ini, batinku.
Saat itu juga aku melihat Teguh masuk kembali ke ruang tengah sambil membawa sepiring ubi rebus pemberian Pak Bau. Karena perut kami semua sudah terisi, pemberian itu aku simpan saja di carrier. Lumayan bisa nambah logistik. Oke, ayo kita berangkat. Pak Bau sudah memberi izin. Pesan beliau, kita harus ekstra hati-hati karena hanya kita bertiga yang naik Gunung Slamet malam ini. Tapi di atas ada rombongan mahasiswa Jakarta kok, berangkat kemarin sore. Setelah berpamitan dan basa-basi sejenak dengan Pak Bau, kami meninggalkan base camp Bambangan untuk mulai pendakian Gunung Slamet. Di depan base camp, tidak lupa kami berdoa memohon keselamatan. Namun, aku tidak melihat Mila melakukan itu. Gesturnya tidak menampakkan lazimnya orang berdoa. Kepalanya menengadah sambil matanya berkilat menatap puncak Gunung Slamet. Yang malam itu terlihat sangat cerah. Sekali lagi, aku mencoba berpikir positif. Barangkali dia sudah berdoa. Dengan formasi sama seperti saat berjalan ke base camp sore tadi, kami mulai berjalan menuju ke pos 1. Jarak antara kami hanya sekitar 4 sampai 5 langkah saja. Selain untuk memudahkan komunikasi, tentu saja juga untuk mengurangi rasa takut. Mendaki Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah saat malam hari, apapun bisa terjadi. Ditambah lagi perubahan perilaku Mila dan keanehan yang terjadi, mau tidak mau tetap mengganggu pikiran. Perkiraan waktu tempuh dari base camp ke pos 1 sekitar 1 jam. Keanehan serupa mulai terjadi lagi. Baru beberapa puluh meter saja kami berjalan, carrier mendadak terasa berat. Terlalu berat untuk sebuah carrier ukuran kecil dengan logistik yang tidak terlalu banyak. Bersamaan dengan itu, Teguh menghentikan langkahnya, menengok ke arahku sambil mendongakkan kepalanya, seperti memberikan kode tertentu. Lanjut, kataku sambil memberikan kode dengan tangan. Dia pasti merasakan hal yang sama dengan yang aku rasakan. Mila seolah tidak peduli dengan keadaan ini. Dia terus berjalan seperti tidak ada lelahnya. Jika dalam keadaan normal, tentu saja ini menyenangkan. Biasanya bagi mereka yang newbie, melakukan pendakian, apalagi di malam hari, baru berjalan beberapa ratus meter saja, pasti sudah kelelahan. Pos 1 Gunung Slamet sudah dekat. Jalan mulai sedikit menanjak. Teguh mempercepat langkah supaya bisa segera sampai ke shelter untuk istirahat sebentar. Langkah yang sama diikuti oleh Mila. Aku malah tercecer hingga lebih dari 10 langkah di belakang mereka. Karena masih di area ladang, cuaca malam yang cerah saat itu membuatku masih bisa melihat mereka dari arah belakang. Yang jelas, sedikit menghilangkan rasa takut. Karena aku sudah tertinggal langkah agak jauh. Dengan sedikit terengah-engah, aku sampai di pos 1. Kalau boleh dibilang, yang namanya pos 1 sih sebetulnya nggak ada bangunan yang mirip pos. Lebih ke tempat yang biasa dipakai istirahat oleh para pendaki sebelum masuk hutan. Sambil mengambil air mineral, aku mencoba untuk mengkomunikasikan apa yang baru saja kami rasakan. Bukan hanya kepada Teguh, tapi juga kepada Mila. Aku pikir ini harus dibicarakan. Apalagi bukan hanya aku yang merasakan. Mumpung masih di pos 1, kalau sudah jauh masuk ke dalam hutan, masalah akan lebih kompleks lagi. Awalnya aku memang masih yakin kalau kejadian sore tidak akan terulang. Mil,
Gimana? Capek nggak? Capek apaan? Orang baru jalan sebentar. Jawabnya dengan nada datar. Ya udah, tapi aku mau istirahat bentaran. Karir berat. Aku mencoba memancing pembicaraan dengan Mila. Tapi dia hanya tersenyum atau tepatnya menyeringai. Ada kesan sinis dari senyumannya. Padahal dari base camp sampai pos 1, kami jalan sekitar 1 jam. Dan 50 meter sebelum shelter, jalanan lumayan nanjak. Bersyukurnya kali ini waktu tempuhnya normal. Tidak seperti waktu jalan dari Pratin ke base camp. Satu-satunya masalah adalah beban karir yang di luar kewajaran. Dan dari hasil obrolanku dengan Teguh, disimpulkan ada sesuatu yang terjadi dengan Mila. Tapi kami tidak tahu apa. Setelah istirahat beberapa saat, kami melanjutkan pendakian Gunung Selamat. Masih dengan formasi yang sama. Udara semakin dingin tapi badan berkeringat. Kondisi yang tidak nyaman sama sekali. Terpaan angin yang menusuk tulang mulai berkurang saat mulai masuk hutan. Berganti dengan suasana gelap karena cahaya langit terhalang oleh rimbunnya pepohonan. Mila tidak menunjukkan rasa lelah dan ketakutan sama sekali. Walaupun jalur mulai menanjak dan suasana sangat mencekam. Di depan, Teguh sesekali berteriak jika ada sesuatu yang menghalangi langkah di jalur yang kami lewati. Langkahku mulai terasa agak berat karena beban karir yang tidak wajar. Napas juga sudah mulai agak tersengal karena tanjakan yang selalu menghajar langkah. Sesekali aku menengok ke belakang, berharap ada pendaki lain yang berjalan menyusul. Tapi tidak terlihat satu saja titik cahaya headlamp yang biasa dipakai pendaki di malam hari. Semakin jauh berjalan, hutan semakin lebat. Napas kami semakin berat, karena kadar oksigen di malam hari di dalam hutan jelas sangat tipis. Agak berbahaya, karena bisa menimbulkan hipoksia. Hati-hati, ada jurang. Teguh berteriak, memberitahukan bahwa sebentar lagi kami akan sampai di jalur yang membutuhkan kewaspadaan lebih. Karena selain treknya yang sempit dan menanjak, juga banyak akar yang menyembul dan di sebelah kiri ada jurang. Teguh yang berjarak beberapa langkah di depan menghentikan langkahnya menunggu kami mendekat. Dia mencoba meraih tangan Mila yang saat itu sedang berusaha memanjat bongkahan batu. Aku yang di belakang Mila saat itu melihat ke arah Teguh. Headlampku secara otomatis menyorot ke wajahnya. Entah kenapa, wajah Teguh terlihat menyiratkan ketakutan saat melihat Mila. Tiba-tiba Mila tertawa, bukan dengan cara dia biasanya tertawa. Tapi ini jelas suara Mila. Kalian capek ya? Karirnya berat ya? Tapi jangan berhenti di sini ya, antar aku ke Samarantu. Nadanya tegas dan mengancam. Saat Mila berpaling ke arahku, jantungku serasa berhenti mendadak. Wajah Mila berubah, entah wajah siapa. Aku seperti pernah melihat, tapi entah di mana.